Hari ini saya akan bicara tentang kerendahan hati, humility. Amsal 18 ayat yang ke-12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati bukan bicara soal penampilan atau apa yang kelihatan, tapi bicara soal sikap hati seseorang. Ada orang yang miskin, tapi bisa lebih sombong daripada orang kaya. Saya pernah dimarahi sama orang yang anaknya kami sekolahkan. Lebih galak mereka daripada kami. Pernahkah Anda bertemu dengan pemilik restoran yang jauh lebih ramah daripada pelayannya? Jadi soal kerendahan hati bukanlah soal apa yang kelihatan, bukan hanya bicara soal penampilan, tapi sikap hati seseorang. Saya ingin share 3 hal tanda kerendahan hati. Ada orang-orang yang mungkin ingin cek dirinya, apakah saya sudah rendah hati atau belum. Orang yang rendah hati yang pertama, tidak merasa lebih dari orang lain. Lukas 18 ayat 9-14, judul perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9 berkata begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus sedang mengajar kita lewat firman-Nya bahwa perumpamaan ini ditujukan bagi orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Di sini ada 2 orang yang datang ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi merasa dirinya lebih benar daripada orang cukai. Dia merasa hidupnya sudah suci, bukan perampok, bukan pezinah, dan dia merasa bahwa dia sudah berbakti kepada Tuhan, berpuasa 2 kali seminggu, bahkan memberikan perpuluhannya. Tapi orang pemungut cukai ini justru merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Salah satu tanda kerendahan hati adalah tidak merasa lebih dari orang lain. Tidak sombong rohani. Salah satu tanda atau ciri dari kesombongan rohani adalah merasa paling suci, paling benar, dan cepat menghakimi orang lain. Kita nggak mungkin nggak menghakimi orang lain kalau kita merasa kita paling benar. Apa yang membuat para pemimpin tidak lagi bersatu? Karena perbedaan pandangan, karena perbedaan pendapat bahwa apa yang mereka yakini adalah paling benar daripada yang lain. Mari kita uji hati kita. Jangan sampai kita tinggi hati dan merasa kita paling rohani, paling suci, hanya karena kita 1 hari sembahyang 3 kali, kita bayar perpuluhan, kita ke gereja tiap hari, dengar ibadah online. Saya mau kasih tahu, orang yang pergi ke gereja melayani seminggu 7 hari nggak lebih benar daripada mereka yang pergi ke gereja cuma seminggu sekali.
hati-hati jangan kita merasa lebih daripada orang lain. Ada juga orang yang waktu dipuji berkata dengan begitu rohani, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetapi dalam hidupnya, ia selalu menceritakan tentang kehebatan-kehebatannya, pencapaian-pencapaiannya, menceritakan tentang keberhasilannya, mendidik anak-anaknya, betapa hebat suaminya, betapa banyak asetnya, selalu bicara soal tas apa yang dia beli, kalau liburan dia ke Eropa bagian mana. Orang yang rendah hati bukanlah orang yang kalau dipuji selalu bilang segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi bagaimana sikap hatinya setiap hari? Ada juga yang sebaliknya. Ketika dipuji, pura-pura merendah. Seolah-olah rendah hati. Padahal sebenarnya ia ingin dipuji lagi. Kamu cantik banget loh. Enggak, biasa aja. Bener, kamu cantik banget. Biasa aja. Ih, gak percaya. Orang ini bukan rendah hati, tapi dia ingin dipuji lagi. Saya mau kasih tahu, berterima kasih atas pujian yang orang berikan kepada kita, bukanlah kesombongan. Saya ingat satu hari, waktu saya masih sekolah Alkitab di Hillsong, Australia, kepala sekolah kami, Robert Ferguson, pernah berkata, when someone praise you, just simply say thank you. Ketika ada orang memuji kamu, katakan saja terima kasih. Apakah berdosa ketika orang memuji kita? Kalau kita justru pura-pura merendah, padahal sikap hati kita tidak rendah, itu yang salah. Tanda orang yang rendah hati tidak merasa lebih daripada orang lain, itu sikapnya apa adanya. Sikapnya nggak berubah terhadap keluarga maupun teman-temannya, meskipun dia sudah kaya, punya jabatan dan tenar. Tidak semena-mena terhadap orang yang lebih lemah, ramah terhadap semua orang. Amsal 18 ayat 23 berkata gini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kenapa orang miskin kalau ngomong memohon-mohon, sopan? Karena biasanya orang miskin hormat sama orang kaya. Tapi orang kaya karena sombong karena dia kaya menjawab dengan kasar. Ini arti firman Tuhan. Jadi kalau meskipun Anda kaya, tetaplah rendah hati. Jangan semena-mena terhadap orang-orang yang lebih lemah. Orang yang tidak merasa lebih dari orang lain, itu dia tidak membeda-bedakan. Dia memperlakukan semua orang sama. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau sahabatnya, mau pembantunya. Orang baik akan tetap baik sama siapa aja. Yakobus 2 ayat 1 bicara soal sebagai orang beriman, kita tidak boleh memandang muka. Tanda kerendahan hati yang kedua adalah mau mendengarkan masukan. Mau ditegur. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Amsal 15 ayat yang ke-12 berkata, si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Orang yang rendah hati itu mau terima teguran, mau menerima masukan dari orang lain, khususnya hal-hal yang memang berguna untuk membangun dirinya sendiri. Orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan dan berubah. Ketika orang menegur kita, ketika orang memberikan masukan, bisa jadi masukan ini negatif, tapi untuk tujuan yang positif. Ada juga orang-orang yang memberikan masukan yang negatif karena mereka iri hati. Tapi saya selalu berusaha melihat setiap masukan itu begini. Apakah masukan ini membangun? Apakah masukan ini akan membuat saya lebih baik? Kalau
kalau masukan itu melemahkan, ya kita nggak perlu dengarkan. Tapi kalau masukan ini untuk mengoreksi kesalahan kita, karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat kekurangan kita. Kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk kasih tahu kita kekurangan kita. Kita butuh cermin untuk bisa melihat apa yang salah di wajah kita. Sahabat-sahabat kita, orang tua kita, mentor kita, orang-orang di keluarga kita adalah orang-orang yang terbaik yang bisa jadi cermin buat hidup kita. Khususnya kalau kita nggak mau munafik, kita mau diberitahu supaya kita menghidupi apa yang kita ajarkan, kita menghidupi apa yang kita percayai. Amsal 11 ayat yang kedua bilang gini, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Artinya gini, ketika ditegur, orang yang sombong itu malah bales mengata-ngatai orang yang memberi masukan. Tapi orang yang rendah hati selalu bisa belajar dari setiap masukan. Dikasih tahu malah, bukan urusan kamu. Kasih tahu baik-baik malah, urus dirimu sendiri. Dikasih tahu baik-baik malah marah sama orang yang memberi masukan. Pernah satu kali kejadian, saya menegur salah satu staf kami dan reaksinya malah sakit hati. Katanya saya sembarangan ngomong dan bikin sakit hati. Saya datangi anak muda ini dan bilang, saya minta maaf kalau omongan saya membuat kamu terluka. Tapi apa yang saya beritahu adalah kebenaran tentang sebuah kesalahan yang dia lakukan. Kalau kita rendah hati, kita nggak cepat bereaksi negatif ketika orang memberikan saran. Harusnya ketika kita mendapatkan masukan, kita lakukan begini, introspeksi diri. Apakah yang disampaikan orang itu benar adanya? Kita lakukan. Istilahnya gini, jangan marah kalau orang jelek-jelekin kita. Masalahnya jangan sampai kita memang melakukan apa yang mereka katakan. Tapi kalau orang tegur kita, pertama kita harus introspeksi diri. Yang kedua, kita harus belajar jadi lebih baik. Saya ingat dulu saya pernah punya pemimpin orang Amerika yang menegur saya dengan sangat keras ketika dia bertanya sesuatu. Saat itu saya tidak yakin jawabannya, tapi saya sembarangan memberi jawab. Waktu itu saya masih muda sekali. Dan atasan saya ini memberikan pelajaran yang sangat berharga sampai hari ini saya pegang. Bahwa kalau kamu nggak tahu jawabannya, jangan cepat menjawab dan lebih baik kamu bilang saya akan cari tahu. Daripada kamu sok tahu. Jangan pernah membuat pernyataan tentang sesuatu yang kamu nggak tahu. Karena itu adalah kebohongan. Sebuah pelajaran berharga. Tapi seringkali kita sakit hati, kita marah ketika kita ditegur. Karena masalahnya ini, namanya teguran. Belum tentu caranya mengenakan. Atasan saya menegur saya dengan cara yang keras. Tapi saya ingat sampai hari ini. Biasanya yang keras-keras itu lebih nancep, saudara. Tanda kerendahan hati. Mau diajar, mau mendengarkan didikan orang tua. Amsal 1 ayat 8 bilang gini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. 1 Petrus 5 ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Anak muda ketika beranjak dewasa, sekolah tinggi, apalagi sampai ke luar negeri, seringkali ketika pulang ke Indonesia,
menemukan bahwa orang tuanya masih pakai gaya old fashion, masih pakai cara-cara kuno dalam berbisnis, dalam berdagang, dan pemikiran orang tua dianggap kuno. Tapi saya mau beritahu gini, orang tua kita yang sudah jauh lebih tua telah membuktikan kesuksesan mereka dengan cara-cara mereka. Hanya karena kita sekolah lebih tinggi, dan jangan lupa mereka yang sekolahin kita, dan kita yang sudah pernah tinggal di luar negeri, jangan sampai kita pulang dengan attitude merendahkan orang tua kita. Karena mereka lah yang telah menghantar kita ke tempat di mana kita ada hari ini. Tapi seringkali pada kenyataannya, kita seringkali merasa orang tua kita salah. Pendapat kita yang benar, karena kita tahu cara yang lebih praktis, kita yang lebih ngerti tentang teknologi, kita yang lebih ngerti tentang e-commerce dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan gini, rendah hatilah untuk mendengar masukan orang tuamu, karena pasti ada sesuatu yang baik yang kamu bisa belajar dari situ. Dan sekalipun engkau memiliki pendapatmu yang tentunya akan memberikan kontribusi positif dalam usaha atau bisnis orang tuamu, sampaikanlah dengan cara yang penuh hormat. Orang yang rendah hati itu bisa menguasai diri dan tidak menganggap orang lain bodoh. Karena orang yang sok pintar adalah tanda kesombongan. Roma 12 ayat 16 bilang gini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Artinya, jangan sok pintar. Dalam hidup ini kita harus ngerti gini, orang yang lebih punya pengalaman itu wajib didengarkan. Yang kedua, kalaupun kita punya ide, kita punya ilmu terbaru, cara kita menyampaikan jangan sok tahu. Dan saya percaya kalau kita merasa sok pintar, itu merupakan sebuah kesombongan yang pasti akan membuat kita selalu menolak masukan, menolak kritikan. Tapi saya sarankan, belajarlah menghargai pandangan orang lain, karena semua orang pasti punya kelebihan, semua orang pasti punya sudut pandang yang berbeda, yang kalau kita dengar bisa memperbaiki sudut pandang kita yang cuma melihat dari satu sisi aja. Yang terakhir, tanda kerendahan hati adalah mau bekerja sama. Unity takes humility. Kesatuan membutuhkan kerendahan hati. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bahkan dalam rumah tangga, suami istri kalau mau bersatu harus belajar menghargai kelebihan tapi juga menerima kekurangan pasangannya. Untuk bersatu membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya kurang di sini, pasangan saya punya kelebihan itu. Saya sama Jojo di awal-awal merintis pelayanan kami seringkali clash karena kami berdua betul-betul berbeda, selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berlainan, punya pemikiran sendiri, dan sulit sekali untuk menyatukan pikiran kami, pandangan kami. Dan ketika saya dan Jojo mulai menyadari kekuatan kami masing-masing, kami mulai menempatkan diri kami di posisi di mana kami kuat di situ. Saya kasih contoh. Dibutuhkan kerendahan hati untuk saya mengakui bahwa Jojo punya kekuatan konsistensi. Jojo punya kekuatan membangun hubungan. Jojo punya kekuatan untuk meyakinkan orang. Oleh karena itu, saya memberikan ruang di dalam pelayanan kami di Yayasan Tangan Pengharapan untuk urusan sehari-hari
doa pagi dengan staf, meeting rutin dengan staf setiap hari itu dipimpin oleh Jojo. Nah, kalau Jojo sudah ada di situ, saya nggak ikut-ikut supaya menghindari perselisihan karena beda pandangan. Karena di situ kekuatan Jojo, saya memberikan ruang buat Jojo di situ. Dia konsisten tiap pagi. Meskipun tidurnya subuh, dia tetap bangun pagi untuk doa pagi dan meeting sama staf. Setiap hari. Saya melihat kekuatan Jojo di hubungan. Oleh karena itu, saya mendorong suami saya untuk jadi pemimpin di Impact Community Indonesia. Saya ingat satu hari dulu, seorang teman hamba Tuhan pernah bilang sama saya, "Henny, kamu tuh panggilannya bukan gembala. Kamu gak bisa jadi gembala." Dan saya akui, saya bukan tipe gembala. Yes, saya seorang mama yang care sama anak-anaknya, tapi saya orang yang cukup inklusif dalam hubungan. Saya bisa dalam sekali tapi tidak punya teman yang banyak. Sedangkan Jojo temannya banyak dan ramah sekali. Saya punya satu rasa enggan untuk membuka diri terlalu banyak dengan orang banyak. Jadi ketika orang yang saya nggak kenal terlalu agresif mendekati saya mulai bangun tembok. Karena saya orang yang nggak gampang didekati. Hati-hati modelnya. Sebaliknya suami saya mudah sekali dekat dengan siapa aja. Punya teman yang banyak. Saya nggak hafal nama orang, suami saya hafal nama orang. Dan karena dia kuat di hubungan, saya berikan ruang untuk Jojo yang jadi pemimpin untuk menggembalakan Impact Community Indonesia. Saya mendukung saja dari belakang. Untuk bisa bersatu, kita harus menyadari kelemahan kita dan kekuatan orang lain untuk bisa bekerja sama dan mempercayai orang lain untuk melakukan hal yang mereka kuasai dan pastinya mampu mengerjakannya jauh lebih baik dari kita, lebih maksimal dari kita. Seringkali orang ingin tampil, berebutan panggung, no one man show, nggak ada ceritanya. Hanya mau tampil satu orang. Makanya firman Tuhan bilang jangan mencari pujian yang sia-sia. Kalau ingin bekerja sama, kita harus mengakui orang itu kuatnya di situ. Saya mampunya di sini. Saya nggak mampu di situ, dia mampu. Izinkan orang yang lebih mampu untuk maksimal di situ. Untuk kepentingan bersama. Suami istri harus bisa rendah hati satu sama lain untuk mengakui kekuatan pasangannya. Siapa yang lebih bisa dipercaya dalam mengelola keuangan misalnya. Salah satu kekuatan seorang pemimpin adalah kemampuan mendelegasikan tugas. Nah, pemimpin yang baik mau mengajar atau berbagi ilmu dengan orang-orang yang dipimpin. Tidak hanya sekedar memberi perintah, tapi mengajari bagaimana melakukannya. Ada istilahnya yang pertama, you see me doing it, kamu melihat saya melakukannya. Yang kedua, I do it with you, saya melakukannya dengan kamu. Dan yang ketiga, I see you do it, mengawasi bawahannya melakukannya. Seorang pemimpin yang baik itu harus mau berbagi ilmu dengan orang-orang yang dipimpin. Rendah hati untuk mau mengajari yang lain. Tapi banyak pemimpin yang merasa diri penting, merasa paling bisa, dan tidak bisa mempercayai bawahannya. Padahal kekuatan seorang pemimpin adalah mendelegasikan tugas. Seorang pemimpin yang mau one man show, melakukan semuanya sendiri, selalu ingin tampil, akan capek sendiri. Satu hari di sebuah gereja, gembala sidang gereja itu selalu pegang mikrofon. Dari awal puji-pujian sampai akhir puji-pujian, dia selalu memastikan dia suaranya terdengar di mikrofon itu. Dan bukan hanya ikut bernyanyi, dia ikut memimpin pujian. Ketika ditanya alasannya, gembala ini berkata, kalau
kalau dia tidak ikut menyembah, hadirat Tuhan tidak ada. Salah satu buku tentang worship yang saya pernah baca berkata, seorang pengkhotbah jangan nyanyi, sedang seorang penyanyi jangan khotbah. Worship leader jangan khotbah, pengkhotbah jangan nyanyi. Setiap orang harus menyadari kekuatan orang lain dan kekuatan dirinya sendiri dan mengakui kelemahannya dan mengizinkan orang lain melakukannya dengan lebih baik. Kalau kita ingin bersatu, kita harus rendah hati untuk mengakui kekuatan orang lain dan kelemahan kita. Yang terakhir, Efesus 4 ayat yang kedua berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jangan membiarkan teman sendiri susah, padahal kita bisa bantu. Di asrama kami di Jakarta, saya mendidik anak-anak di asrama. Jangan diam saja ketika kamu lihat temanmu kesusahan. Jangan punya attitude, ini bukan kerjaan saya, ini kerjaan dia. Kalau kamu mampu menolong dia, jangan hitung-hitungan, bantu aja. Yang sering kali bikin jengkel adalah begini. Tidak ada yang peduli ketika jam dinding mati. Nggak ada yang mau gantikan baterainya. Ketika lampu dapur masih nyala atau lampu toilet masih nyala, nggak ada yang mau matiin lampunya. Semua orang merasa itu bukan bagian saya. Bukan saya yang nyalain lampunya. Di asrama kami beberapa kali dapur banjir karena ada yang lupa mematikan mesin filter air. Nggak ada yang mau bantu matiin karena berkata, bukan saya yang nyalain. Ketika kita rendah hati, kita akan mau membantu orang lain meskipun itu bukan tugas kita. Saya sebagai pemimpin, ketika saya datang ke kantor dan saya lihat wastafel kotor, saya cepat ambil lap dan saya lap. Saya lihat cermin kotor, saya cepat ambil lap, saya lap. Saya cuci lapnya. Ketika saya lihat ada tisu di lantai, saya ambil dan saya buang. Apa yang terjadi ketika kita selalu merasa, saya pemimpin. Bagian bersih-bersih tugas office girl. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa bersatu dan bekerja sama. Amsal 22:4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya berdoa agar setiap kita belajar rendah hati, agar Tuhan selalu ditinggikan dalam hidup kita, karena orang yang rendah hati akan ditinggikan dan orang yang tinggi hati akan direndahkan.